wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 program studi profesi apoteker angkatan 29 Unjani akan menjelaskan materi tentang dagu sibu. Nah, sebelum penjelasan, baiknya kita tanya masyarakat dulu yuk. Tahu nggak sih dagu sibu dan penggolongan obat itu? Pak, permisi Pak. Iya, ada apa? Pak, mau boleh minta waktunya sebentar Pak? Oh, boleh. Ada Halo, apa? Pak, saya Rian Pak, dari mahasiswa Unjani. Oh, gitu. Kita ada wawancara sedikit Pak, Oh, silakan. tentang masalah obat. Duduk. Oh ya boleh Pak. Soal apa ya? Iya, sebelumnya saya mau bertanya Pak, apa pernah beli obat atau sedang ada konsumsi obat di rumah Pak? Ya obatnya kan macam-macam. Iya. Kadang-kadang dari warung, Heeh. kadang-kadang obat dari dokter. Iya. Selama ini Bapak kan lagi kena prostat itu kan? Prostat Pak ya? Iya. Oh. Jadi selama ini Bapak lagi minum obat Rainpit sama apa itu ya? Urologi ya, urolog ya, Oh gitu. Silodan gitu. Nah, di kemasan obat itu Bapak pernah itu nggak Pak? Lihat ada logo berwarna hijau, biru, merah gitu Pak? Ya, ada tahu. Pernah Pak? Bapak tahu nggak artinya itu apa? Tahu. Kalau yang hijau itu kan nggak terlalu kuat ya, biasa. Ya, Terus kalau yang biru kayaknya keras ya, obat keras. berarti hijau menurut Bapak yang nggak terlalu keras, Ya, biru yang keras gitu Yang ya? keras, ya. Oh gitu Pak ya. bener nggak? Sebelumnya Bapak kalau lihat, pernah nggak Pak Bapak lihat sosialisasi atau edukasi tentang dagu sibu? Kenapa? Dagu sibu, Dan apa? dagu sibu, pernah nggak dengar kata-kata nggak? Nggak pernah Pak ya? Di poster di apotek nggak pernah juga Pak? Di apotek? Ya nggak pernah juga ya. Nggak pernah. Berarti baru pertama kali dengar Pak ya dagu sibu itu apa? Iya. Belum. Oh iya. Ya udah Pak. Mungkin itu yang mau ditanyain Pak. Oh. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Yo. Ya, permisi Ibu. Kami dari mahasiswa apoteker Unjani ingin nanya sedikit boleh Bu? Iya, boleh silakan. Sebelumnya Ibu pernah dengar nggak penjelasan tentang dagu sibu? Dagu sibu, Iya. kayaknya cuma pernah baca tapi lupa di mana gitu. Oh, lupa di mana. Heeh. Kalau untuk penggolongan obat sendiri Ibu pernah lihat nggak kalau di logo di kemasan itu ada logo gitu? Oh, kurang tahu. Nggak pernah lihat, berarti kayak logo-logo itu ada penggolongan nggak tahu ya Bu ya? Iya, nggak tahu. Jadi sebelumnya kalau beli obat itu Ibunya beli di mana Bu? Biasanya kalau beli obat ada di warung atau misalnya kalau ke dokter atau berobat kayak gitu-gitu. Oh kayak gitu. Berarti belum pernah sama sekali dengar ya Bu Iya, ya iya. penjelasan tentang dagu sibu. Iya. Oke Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, Kan saya lihat saya sudah dengan Pak Tati. Bapak Devi, Pak. Oh, boleh kalau tanya bentar Pak? Boleh, Pak, silakan. Saya mau nanya ini Pak. Bapak pernah sebelumnya beli obat nggak? Pernah sih Pak, waktu sakit kemarin. Kebetulan kemarin minggu yang lalu lagi batuk, jadi lagi beli obat. Oh, obat apa ya? Cuman komik aja sih Pak, pernah Pak. Oh ya. Pernah nggak Bapak lihat logonya di situ dia berwarna apa? Nggak tahu sih Pak. Nggak ada lihat-lihat lagi. Nggak ada ya. Tapi Bapak pernah nggak lihat warna biru, hijau, merah gitu? Oh iya, pernah sih Pak. Nah, tahu nggak artinya apa itu? Pernah tahu Pak. Belum tahu ya. Ya, Kalau dagu sibu, Bapak pernah dengar nggak kata-kata dagu sibu? belum pernah Pak. Belum pernah. Belum. Terima kasih Pak. Ya, Sama-sama Pak. Melihat hasil wawancara dengan masyarakat, ternyata masih banyak loh yang nggak tahu mengenai dagu sibu dan penggolongan obat itu. Untuk itu, marilah kita simak video mengenai dagu sibu dan penggolongan obat. Cek aja! Pengabdian masyarakat yang kami lakukan merupakan suatu pengaplikasian ilmu pengetahuan yang kami peroleh di program studi profesi apoteker Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan tujuan agar masyarakat bisa memahami apa itu obat, apa itu golongan obat apa saja yang bisa didapatkan secara bebas di pelayanan obat yang berizin dan obat yang bisa didapatkan hanya bisa dengan resep dokter.
Penggunaan obat yang benar dengan memperhatikan informasi dan peringatan lainnya, menyimpan obat dan membuang obat secara benar agar masyarakat bisa merasakan manfaat dan tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dagu sibu. Da itu dapatkan, U itu gunakan, Si itu simpan, dan Bu itu buang obat secara tepat dan benar. Yang pertama, ketahui bagaimana cara mendapatkan obat yang benar. 1. Bisa dapatkan di rumah sakit, di klinik, di apotik, ataupun toko obat yang memiliki izin. Yang kedua, itu gunakan. Bagaimana cara menggunakan obat yang benar? Yang pertama, itu sesuai dengan indikasinya. Yang kedua, sesuai dengan dosisnya. Ketiga, sesuai dengan aturan pakai. Yang keempat, sesuai dengan cara pemberiannya. Yang ketiga, itu simpan obat dengan cara yang benar. Yang pertama, itu simpan pada suhu yang tertulis pada kemasan. Yang kedua, itu hindari terkena sinar matahari langsung. Yang ketiga, itu jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, untuk yang keempat, itu buang obat dengan cara yang benar. Yang pertama, untuk sediaan tablet dikeluarkan dari bungkusnya digunting kecil-kecil, obatnya dihancurkan, kemudian ditambahkan dengan tanah ataupun zat pemotor lainnya. Obat bisa dikuburkan atau dibuang ke tempat sampah. Yang kedua, untuk sediaan lepaskan etiket dari botolnya, buka tutup botolnya, kemudian alirkan obat pada saluran air. Rusakkan sedikit kemasan botol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa golongan obat. Tahukah kalian bahwa obat itu memiliki 4 golongan? Yang pertama ada golongan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang bisa dibeli bebas tanpa dengan resep dokter. Bisa didapatkan di apotik maupun toko obat yang mempunyai izin. Obat bebas ini ditandai dengan lingkaran tepi berwarna hijau dan garis tepi berwarna hitam. Yang kedua adalah golongan obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini juga termasuk ke dalam golongan obat keras. Tetapi obat terbatas ini masih bisa dibeli bebas tanpa dengan resep dokter. Dengan melihat ketentuan, yang pertama harus tepat dosis, yang kedua harus tepat aturan pemakaian, dan yang ketiga harus melihat peringatan-peringatan yang tertera pada kemasan obat. Yang ketiga adalah obat keras. Obat keras adalah obat yang bisa didapat dengan resep dokter. Di dalam obat keras ini juga terdapat obat psikotropika. Apakah kalian tahu apa itu obat psikotropika? Obat psikotropika adalah obat yang berkhasiat mempengaruhi sistem saraf pusat dan bisa mempengaruhi perubahan perilaku dan mental. Di dalam obat keras ini ditandai dengan logo berwarna merah dan terdapat huruf K dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh dari obat keras seperti antibiotik, diazepam, amlodipin, dan metformin. Yang keempat adalah obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang dapat mempengaruhi perilaku dan mental. Obat narkotika ini juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Oleh sebab itu, obat narkotika harus didapatkan dengan resep dokter. Obat narkotika ini ditandai dengan lambang palang merah dan latar belakang berwarna putih. Contoh dari obat narkotika seperti kodein. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai dagu sibu dan penggolongan obat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesehatan, mudah-mudahan selalu sehat ya Bu ya. Kemudian masih kita punya aktivitas, kemudian kita bisa silaturahmi,